Jadi kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah, la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ya. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Artinya, ibu-ibu, ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian apa? Dan mengingkari sembahan selain Allah. Selain Allah. Perhatikan di sini ada syarat ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua syarat supaya orang ya hartanya haram dan darahnya apa? Haram. Karena Nabi, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sembahan selain Allah, maka hartanya haram dan darahnya apa? Haram. Hartanya tidak boleh ditumpahkan, darahnya tidak boleh dibunuh karena haram. Syaratnya dua, ini syarat pertama. Syarat satu. Yang ini syarat yang kedua. Jadi orang yang mau selamat tidak hanya memenuhi syarat satu, harus memenuhi dua persyaratan. Maka saya katakan di antara orang-orang yang la ilaha illallahnya enggak beres, contohnya orang-orang liberal. Orang liberal mengatakan, kita orang Islam. Tapi biarin aja mereka menyembah selain mereka juga benar kok. Berarti dia mengingkari atau tidak? Tidak mengingkari. Dia tidak mengingkari. Mau Nasrani, mau Yahudi juga masuk surga. Ya. Yang penting baik. Ini perkataan orang liberal. Ya, kata mereka bahwasanya agama itu hanyalah cara untuk meraih kebaikan, untuk menuju kebaikan. Nah, kalau Anda bisa baik dengan Islam, ya alhamdulillah. Anda bisa baik dengan Nasrani, ya alhamdulillah. Anda bisa baik jadi orang Yahudi, ya sudah Anda masuk surga. Sehingga mereka tidak mengingkari sembahan kepada selain Allah. Maka la ilaha illallah mereka enggak beres, batal. La ilaha illallah mereka batal. Paham sampai di sini? Karena ada syarat kedua. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan, berarti pengingkaran. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Maka la ilaha illallah harus ada dua, penetapan yang disembah hanyalah Allah, penafian sesembahan selain Allah. Itulah makna dari la ilaha illallah. Barang siapa yang Islam tapi dia tidak mengingkari, dia menganggap yang lain juga enggak ada masalah, dia yang bermasalah. Dia yang bermasalah. Ini bahayanya orang liberal. Mereka mengatakan tidak apa-apa, yang penting baik. Hindu baik, nggak ada masalah. Kita sama dia. Kalau ateis baik bagaimana? Masuk surga enggak? Ada orang ateis tidak percaya sama Tuhan. Baik, masuk surga atau tidak? Harusnya masuk surga menurut kaidah mereka, yang penting baik. Ya. Paham ya, Ibu? Jadi ini sangat penting. Kita jangan mengiyakan kesyirikan. Kalau kita pulang kampung tahu ada acara misalnya nyembelih kerbau taruh di tengah sawah. Oh, enggak apa-apa. Oh, jangan bilang enggak apa-apa. Bilang itu apa-apa, enggak boleh. La ilaha illallah kita mengharuskan kita mengingkari hal tersebut. Kita bilang enggak boleh. Mereka lakukan silakan, tetapi ini dalam Islam syirik, enggak boleh. Kalau ada orang acara kemudian labohan menyembelih kerbau diserahkan kepada Nyi Rokidul, apa kita bilang? Tidak boleh, itu syirik. Kalau Anda mengatakan itu boleh, itu halal, itu benar, la ilaha illallah Anda bisa batal, bahaya. Meskipun Anda tidak melakukan. Meskipun Anda tidak mau melakukan. Anda membenarkan kesyirikan seperti Anda melakukan kesyirikan. Hati-hati. Anda membenarkan kesyirikan, seakan-akan mendukung apa? Seakan-akan Anda melakukan apa? Kesyirikan. Karena sama-sama la ilaha illallah jadi batal. Ya ada. Kalau orang ke dukun kita bilang tidak boleh syirik. Jangan bilang oh tidak apa-apa. Dukun juga baik. Kok kadang-kadang benar, kadang-kadang barang hilang bisa ketemu lagi. Oh kadang-kadang suami istri berribut bisa jadi saling mencintai kembali. Ya repot begitu. Tidak boleh. Kita ingkari. Dukun itu haram, itu syirik, enggak boleh. Sihir itu apa? Syirik. Enggak boleh. Kau melakukan terserah kamu, tapi itu syirik. La ilaha illallah, saya melarang untuk melakukan demikian. Barang siapa yang mendukung kesyirikan, maka syirik tauhidnya batal. Tauhidnya batal karena makna la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti harus ada penafian terhadap sembahan yang lain. Ya, terhadap sembahan yang lain. Ya.
Kalau kemudian orang malah harus ingkari, tidak ada berhala-berhala tidak boleh disembah, batu-batu tidak boleh disembah, nabi tidak boleh disembah, malaikat tidak boleh disembah. Wali-wali penghuni kubur tidak boleh dimintai, tidak boleh disembah. Harus kita ingkari. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau kita tidak ingkari, orang tidak paham tentang tauhid. Yang penting la ilaha illallah selesai urusan. Oh, belum selesai urusan. Betapa banyak orang berzikir la ilaha illallah tapi dia pergi ke dukun. Banyak tidak? Banyak orang la ilaha illallah tapi percaya sama dukun, banyak. Banyak. Dan itu adalah membatalkan tauhid mereka.